dijelaskan di ayat Al-Baqarah ini 41, jangan menjual ayatku kata Allah di sini. Jangan menjual untuk kepentingan. Baik, kita berikan Bang. Oke. Ayat 41. Oke, silakan nanti Bang. Anda biasa memotong kalau ada orang saya bicara. baca nih ya. Pakai akhlak dong sedikit. Kalau nggak dipotong Cukup. Ini penting disampaikan. Saya baca artinya. Udah. Dan janganlah kamu menjadi orang kafir. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang rendah. Oke. Kita nggak bicara tafsir di sini. Bang Iman. Saya jangan menjual ayat. Oke, baik. Kita juga bisa balas dengan ayat gitu loh. Silakan Bang Edi. Cukup. Gantian dulu. Saya merespon. Saya nggak suka dengan dipotong-potong. Nggak usah, biarkan saja dong orang selesai bicara. Ada bahasa bilang Jangan kafir, begitu. munafik, penjilat dan lain itu nggak baik. Dong, gitu. jelas itu. Ini kan ancaman. Yang penjilat Allah siapa? menceritakan. Nggak ada di dalam ayat Al-Quran itu disebutkan penjilat gitu loh. Jangan menyebarkan fitnah itu salah kalau. Iya kan? Oke, Bang Edi silakan. Bang. Baik itu bahasa seperti itu. Saya merespon pernyataan Bang Katiri tadi, disebutkan bahwasanya pada Januari tadi ya, 26 Januari. 22 Januari 25. Januari tidak ada. Sebetulnya kalau saya lihat ya, dalam analisa kami adalah itu bukan hanya Introducing Hailuo AI Video Director Model. ijazah Pak Jokowi salah, palsu gitu ya. 1000%. Itu ya 1000% ya. Itu yang membuat salah. Saya nggak pernah bilang 1000%. Ya. Jadi salah. Sebetulnya ya. Salah terus ini Bang Farad. Ya, memang itu adalah merupakan SPDP ya. Dan kemudian bisa saja silakan kalau misalnya tidak merasa ada di situ ya, itu adalah haknya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Tetapi sebetulnya yang bagus adalah ini kan Bang Roy tadi bilang bahwasanya ada Dokter Tipa udah mengumpulkan ya, ada banyak ijazah asli ya. Jadi yang bagus sebetulnya nanti pada saat diperiksa di Polda Metro Jaya bawa itu nanti akan itu akan menjadi bukti-bukti pembanding ya. Itu yang lebih bagus ya. Oke, baik. Jadi tidak hanya misalnya ngoceh di luar dan sebagainya, tapi bukan buktikan. Bukan ngoceh. Kita peneliti ya. Bukan ngoceh. Oke, baik. Kita lakukan Bung Edi. Mau terakhir. Terakhir. Nggak apa-apa. Biarin nanti Bung di atas. Bung Andi terakhir, Mas Roy terakhir nanti boleh ditanggapi oleh Bung Andi nanti gitu. Silakan. Terima kasih Bang Iman. Mestinya saya berharap ya Bang Suryo, Bang Roy. Jadi saya akan mengklarifikasi dari Pak Al-Katiri mengenai Michael Sinaga tadi. Dikatakan YouTuber itu mempunyai ID card ya, yang di MOU dengan Dewan Pers. Dewan Pers ya. Jadi pengertiannya kan kalau wartawan jurnalistik itu ya kan dia menyebarkan massa, dia punya media massa. Ya kan? Terkait juga terikat dengan kode etik jurnalistik. Kalau YouTuber itu tidak. Ya. Mereka mengupload, membuat konten dan mengupload tidak masuk dalam kode etik jurnalistik ataupun masuk di dalam semacam PWI. Itu perbedaan. Nah, saya karena ini kaitan ke jurnalistik. Koreksi dulu. Kalau seandainya prosesnya adalah proses jurnalistik, maka dia dianggap sebagai produk pers dan itu harus melewati Dewan Pers. Nah, apakah itu kemudian produk jurnalistik tidak, itu harus diuji di Dewan Pers? Pertanyaan saya, dia anggota Dewan Pers, wartawannya, terdaftar, atau hanya YouTuber? Terdaftar. Karena begini, kaidah jurnalistik yang digunakan itu tidak ada sama sekali. Nggak ada. Kaidah jurnalistik yang digunakan dalam Sentana TV itu. Kalau itu makanya yang itu menguji adalah Dewan Pers. Betul, tapi ini kan kita pendapat. Boleh kan untuk kita berpendapat untuk itu. Betul nggak? Karena nggak ada masalah itu. Makanya saya tanggap itu. Poin satu. Poin kedua, kepada seluruh masyarakat Indonesia, kita bisa melihat apa yang terjadi, ya, bahwasanya banyak sekali teman kita ini yang sudah melenceng ini melakukan hal-hal, ya, memfitnah dan sebagainya, sehingga terjadi kegaduhan-kegaduhan yang juga kepada mengadu domba pada seluruh bangsa Indonesia ini. Kita harus cerdas untuk bisa memilah-milah berita-berita
dan kita melihat apa yang terjadi. Bahwasanya yang dilakukan Pak Jokowi adalah haknya sebagai rakyat biasa untuk mengadu kepada kepolisian bahwasanya dia dihina sehina-hinanya. Untuk itu kepada semua membuat fitnah kepada Pak Jokowi, untuk itu saya kasih kartu merah. Terima kasih. Mas Roy, silakan. Saya boleh ditanggapi, tadi saya ada janji. Bang Andi apa sih? Kalau mau tanggapi boleh. Kalau nggak ada aja. Jadi Tapi jangan dipotong. hidup saja. hidup di Indonesia ini. Mas Roy berkartu merah. Ya, saya dulu kartunya bukan merah sih, gitu. Kartunya lain dan nggak hidup berkartu lagi. Bang Aiman dan seluruh rakyat Indonesia, gitu. Kita itu kan hidup ada Undang-Undang Dasar 45, ada hak kita untuk berdemokrasi di pasal 28. Dan itulah gunanya kenapa saya dulu, sekali lagi saya cerita, kenapa saya dulu termasuk dalam tim pemerancang dan pembuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Memang di sini Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu ada pasal yang tadi mau disebutkan Bang Ade, ijazah nggak termasuk, ijazah dikecualikan di pasal 17 ayat H, karena itu termasuk dalam hal akademik. Tapi jangan lupa ada pasal 18 ayat tadi yang mengatakan bahwa kalau ijazah pernah digunakan untuk memperoleh jabatan publik itu harus dibuka. Jadi apa yang saya lakukan, Dr. Tifan lakukan, Dr. Risman lakukan, itulah hak publik untuk menyuarakan sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Dasar atau dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Clear gitu ya. Dan saya 10 tahun mengawal undang-undang itu ketika di DPR 1. Demikian juga dengan yang namanya Undang-Undang itu tidak dikucilkan dari perdagangan. Memang konsekuensinya ada kalau orang mengupload sesuatu alat bukti yang misalnya kita transfer 1 juta ke Bang Aiman, tapi ternyata saya bilang saya transfer 10 juta loh. Nah itu masuk di pasal 32 karena saya membuat tidak aslinya bukti. Orang yang mengunggah, membuat dapat diaksesnya dan kemudian mengakses itu, kemudian itulah yang masuk pasal 32 dan 35. Jadi artinya salah kalau kemudian orang dalam pikirannya, piciknya itu kemudian pidana, masuk. Bukan itu tujuannya. Indonesia itu akan, kalau kepenuhan orang-orang yang berpikiran itu repot. Apalagi kalau nanti ada lain lagi di Bang Aiman. Kalau misalnya jangankan orang berpendapat, orang bikin kaos saja dipidana. Itu repot. Misalnya yang kita lakukan sekarang itu kita membongkar yang namanya kong kali kong. Jadi ada kong kali kong, ada orang yang membuat ijazah palsu, UGM mungkin nggak ngerti, oh di luar sana ada yang buat ijazah palsu ya. Dan mereka mengaku itu kan ada kong kali kong di luar. Kong kali kong itu gambarnya kayak gini nih loh. Nah, ini namanya kong kali kong ya. Ini kong kali kong ini ya. Kalau sampai pembuat kaosnya dipidana gara-gara oh itu mirip siapa ya? Ini kartun. Bukan foto. Ini kong kali kong ini ya. Jadi kalau orang pikirannya picik kayak gini, rusaklah Indonesia. Sekian, terima kasih. Boleh ditanggapi, silakan. Satu aja tapi, silakan. Mas mengaku terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE. Nggak, saya mau komentar soal kaos. Ya, bukan, bentar dulu Pak. Karena ini kan kaitannya dia mengatakan bahwa menyangkut itu hak publik dan pejabat publik kritik gitu. Sayang banget hanya untuk menyatakan kepentingan itu. Yang namanya pencemaran Pak ya. Tidak seenaknya gitu. Oleh latar belakang pengetahuan pembuatan undang-undang itu seolah-olah begitu sehingga mereka dan kawan-kawan ngomong seenaknya. Tapi dampaknya itu, Mas. Ya tapi dampaknya loh Pak, nggak ada kaitan itu. Kalau memang tidak mungkin semudah itu, Polda bisa memeriksa 50 saksi dan lebih 12 saksi ahli, ya, kemudian menaikkan status kepenyidikan, itu tidak segampang itu Pak. Jadi kalau Bapak berpikir bahwa undang-undang dibuat itu tidak seperti yang dialami sekarang dan Pak Jokowi dan keluarganya diam-diam saja, Pak Paiman diam-diam saja, karena itu haknya Pak Roy dan haknya pengacara semua ngejek-ngejek dia. Walaupun misalnya nggak punya bukti ya silakan, bukti itu asli, silakan. Kemudian ibu-ibu yang tadi ini masih berani teriak-teriak seperti ini. Sudah ada surat penyidikan loh, masih berani ibu-ibu ini ngomong itu ijazah palsu. Itu kan kelewatan loh. Ini adalah orang yang hanya mengikuti dan mendapat informasi, tapi mereka dangkal banget pengetahuan tentang bukti, unsur masih dangkal banget gitu. Makanya hati-hati Bu ngomong seperti itu Bu. Ya, ini udah ngomong Allah, ngapain ngomong sini? Ya kan, ini adalah bukti. Jika ibu melanggar hukum di hukum Indonesia, maka siap-siap untuk dilapor. Ya jangan ngancam-ngancam ibu juga Mas. Bukan mengancam.
Karena hukum itu memang mengancam. Makanya saya mengingatkan. Makanya saya bilang, Ibu mau ngomong Bapak sadar dan minta maaf. Nggak fair kalau saya nggak berikan kesempatan. Ibu Minta mau obat. Nah, saya mau balas nih. Iya, iya, bentar. Enggak, oke, pinjam mic-nya dulu sebentar. Namanya Farhan. Oke. Kalau saya merasa terancam, di Lapor ancaman aja. saya akan, Allah sudah mengatakan jangan mengancam. Saya mengingatkan itu kata Allah, sabda Allah, bukan kata Yuli saya sebagai. Oh, dilaporin karena Tapi kalau menghina anda, tanpa anda bukti. mengancam saya akan melaporkan Anda duluan. Saya akan Lapor aja. melapor ke Saya presiden ngancam sampai apa? semua presiden. Saya ngancam apa? Ya Anda mengancam nanti ke polisi, saya merasa terancam ke polisi pihak Anda. Aja. Saya nggak ngancam Anda hati-hati ngomong. Saya akan melapor Oke, ke Anda. Ibu udah nggak apa-apa, Farhat udah, nggak usah udah. Jadi biar clear aja lah. Oke. Silakan Bu Adit, terakhir, singkat saja. Saya tergelitik mengenai undang-undang KIP tadi. Disebutkan pasal 18 ya. Saya bisa membacakan ya, sebentar. Ya silakan. Ya, pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa informasi yang dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh pemohon informasi publik. Pengecualian terhadap pengecualian. Ya, itu. Pasal 18 ayat 2 mengatur bahwa informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan H dapat dibuka jika Ya. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Ya. Kalimat sambungannya jangan potong-potong. Tunggu dulu, ini kan saya baru Dan atau nggak ada atau sini. Pengungkapan Ada. berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik. ada dan ataunya. Nggak ada dan atau di sini. Saya baca nih. Itu apa itu yang dibaca? Pasal 18 Tolong Undang-Undang baca ya. Nanti kita akan Tolong baca yang asli. Kalau Oke. ngutip Mana ada dari salah, kata-kata salah. itu? Ini saya udah Google ini. Saya, Ini Bu, saya pasal bukan. 18 Undang-Undang KIP. Salah. Tidak ada itu. Salah. Pasal Sama. persetujuan